Sampurasun Tribuners, Cerita Pakuan kembali hadir untuk memperbaharui ruang informasi Anda mengenai pemimpin di Jawa Barat. Bersama saya Sartika Harun, berikut Cerita Pakuan selengkapnya. Cerita Pakuan edisi hari ini akan merangkum sejumlah topik terkini mengenai Deddy Mulyadi selama sepekan terakhir. Apa saja ulasannya berikut dalam tajuk Cerita Pakuan. Tribuners, kita masuk ke kabar pertama. Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK membongkar penyalahgunaan bantuan sosial atau Bansos di Jawa Barat. Data dari Kemensos dan PPATK menunjukkan sebanyak 49.431 penerima Bansos di Jawa Barat terindikasi menyalahgunakan dana Bansos untuk bermain judi online dengan total transaksi mencapai 199 miliar rupiah. Menanggapi kabar tersebut, Deddy Mulyadi lantas mengambil langkah untuk menghentikan bantuan kepada penerima yang terindikasi judi online. Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memastikan akan mencoret nama-nama yang terbukti terlibat dalam permainan judi online. Adapun pihaknya akan menggantikannya dengan penerima manfaat baru yang lebih membutuhkan. Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata berani menantang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tantangan tersebut berkaitan dengan keberadaan keramba jaring apung atau KJA di pantai timur Pangandaran yang melanggar aturan. Aturan yang dilanggar mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah, hingga peraturan menteri terkait konservasi laut. Meski begitu, JJ enggan berspekulasi soal siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA. Dirinya hanya fokus akan mendorong pencabutan izin. Adapun persoalan tersebut kini berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Atas hal itu, JJ optimis Deddy Mulyadi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan akan berpihak kepada masyarakat. Kontroversi pemasangan KJA pun makin mencuat kala mendapat sorotan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Susi menilai jika keberadaan KJA tersebut menyalahi aturan. Karenanya, ia mendesak untuk segera mencabut izin yang sudah diterbitkan. Adapun kekhawatiran Susi adalah keberadaan KJA ini merusak tatanan lingkungan laut. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi menegaskan jika Pangandaran merupakan pantai wisata dan bukan untuk budidaya ikan. Deddy Mulyadi menyoroti izin KJA yang dikeluarkan harus dilakukan evaluasi agar tidak menimbulkan polemik. Tribuners, kita masuk ke kabar penutup. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengingatkan pemerintah daerah terkait pengelolaan lingkungan dan sampah. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan investasi jangka panjang yang berdampak besar bagi kualitas hidup masyarakat dan kelestarian alam. Dilansir dari Kompas.com, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN yang dikelola Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH mencatat, produksi sampah di Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6,1 juta ton, yang mana sebagian besar belum dikelola dengan optimal. Mirisnya, di sejumlah kabupaten dan kota pengelolaan sampah masih sebatas pengangkutan ke TPA tanpa ada pemilahan yang memadai. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya TPS liar yang banyak ditemukan di berbagai wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jawa Barat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap 21 TPA di kabupaten kota, termasuk TPA Pasir Bajing di Kabupaten Garut, TPA Cikolotok di Kabupaten Purwakarta, dan TPA Jalumpang di Kabupaten Subang. Sanksi tersebut menyoroti masalah kronis dalam sistem persampahan di Jabar, mulai dari praktik ilegal open dumping hingga ketiadaan dokumen lingkungan yang krusial. Adapun saat ini Jawa Barat terdapat 30 TPA yang tersebar di 27 kabupaten kota, 17 TPA diantaranya masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Terkait produksi sampah yang menggunung di Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengungkapkan pihaknya akan menerapkan sistem punishment dan reward bagi pemerintah desa terkait pengelolaan sampah. Lebih jauh lagi, Pemprov Jabar menegaskan komitmen terkait menangani masalah sampah secara terintegrasi. Bahkan, Deddy Mulyadi mengancam akan menghentikan bantuan kepada kota, kabupaten, kelurahan, dan desa yang tidak mampu mengelola sampah sesuai ketentuan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara bagi daerah yang berhasil mengelola sampah dan menjaga lingkungan, akan diberi reward berupa penghargaan Piala Adipura dari KLH. Adapun Pemprov Jabar menggelar lomba desa, kelurahan, kabupaten, dan kota terbersih dengan memperebutkan penghargaan Anugerah Gapura Sri Baduga dengan hadiah sebesar 9 miliar
dan mahkota binokasi dengan hadiah 15 miliar rupiah. Berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.